Halo desain entusias, selamat datang kembali di channel YouTube Blair. Pada video kali ini, kita akan membahas apa itu scullery dan apa perbedaannya dengan pantry dan butler's pantry. Istilah ini mungkin jarang kita dengar karena berasal dari ruang dalam rumah bangsawan pada arsitektur klasik. Tapi tentunya bisa menjadi ide ruang interior masa kini. Sejarah dari munculnya ruang-ruang seperti scullery, pantry, dan butler's pantry ini berasal dari rumah mewah pada era Victoria sebelum tahun 1920, terutama di wilayah Great Britain dan Amerika. Profil pemilik rumah yang biasanya merupakan konglomerat, orang terpandang, dan bangsawan, biasanya memiliki kepala pelayan atau butlers, pelayan dapur atau scullery maid, staf dan pelayan lain yang menjaga kebersihan rumah, serta memastikan segala keperluan terlayani. Pada masa itu, pelayan-pelayan inilah yang biasanya menggunakan dan mengelola ruangan seperti scullery, pantry, dan butler's pantry ini, serta ruangan area servis lainnya pada rumah. Ruangan-ruangan ini biasanya terletak tersembunyi, sehingga ketika dalam keadaan sibuk digunakan dan berantakan, tidak terlihat oleh tamu-tamu penting yang datang. Apalagi pada masa itu, seringkali diadakan jamuan-jamuan besar di rumah. Apa saja fungsi dari scullery, pantry, dan butler's pantry? Dan bagaimana ruangan tersebut dapat diaplikasikan pada rumah masa kini? Mari kita bahas. Scullery pada dasarnya merupakan dapur kecil tambahan yang digunakan untuk mencuci peralatan dapur dan piring yang kotor serta besar. Selain menyediakan area kerja tambahan pada dapur, scullery juga dapat menyembunyikan aktivitas dapur yang kotor dan berantakan, agar tidak terlihat dari ruangan lainnya pada rumah. Kurang lebih sama seperti istilah wet kitchen atau dapur kotor atau dapur basah pada masa kini. Hanya bedanya, tujuan utama scullery tradisional biasanya hanya untuk mencuci peralatan masak dan piring kotor, serta menyimpannya setelah dibersihkan. Sehingga elemen dasar yang harus ada pada scullery adalah meja counter, sink cuci berukuran yang cukup besar, bisa dilengkapi dengan dishwasher, dan ruang penyimpanan. Tetapi pada masa kini banyak yang menambahkan perlengkapan lainnya dan membuat scullery sekaligus menjadi dapur kotor yang lengkap. Jika ada sisa ruang atau denah rumah sebelumnya sudah terlanjur ada scullery, biasanya ruang tersebut difungsikan sebagai ruang laundry dibandingkan scullery tradisional. Butler dalam bahasa Inggris berarti kepala pelayan. Dan sesuai istilah tersebut, ruangan ini merupakan tanggung jawab dari kepala pelayan. Di ruangan inilah tersimpan segala perlengkapan makan dan minum yang terbilang berharga, serta keperluan table setting seperti kain linen. Ruangan ini digunakan untuk mempersiapkan hidangan yang datang dari dapur sebelum diantar ke meja makan. Juga untuk mempersiapkan minuman dan snack. Pada masa itu, tempat ini terbilang berharga sehingga letaknya tersembunyi dan dijaga oleh kepala pelayan yang memegang kunci, bahkan terkadang tidur di dalamnya. Pada masa kini, butler's pantry umum digunakan langsung oleh homeowner, sehingga biasanya terletak di antara dapur dan ruang makan, atau dekat dengan walk-in pantry, dan seringkali dilengkapi lemari serta wastafel kecil yang dapat digunakan sebagai area persiapan makanan tambahan di dekat ruang makan. Lalu apa bedanya dengan scullery? Secara teknis, butler's pantry tradisional digunakan sebagai penyimpanan alat dapur dan persiapan makanan dan minuman yang ringkas, tanpa mencuci apapun di dalamnya. Sementara scullery lebih untuk pekerjaan yang lebih kotor seperti mencuci. Walaupun pada masa kini fungsi keduanya seringkali digabungkan tergantung pada ketersediaan space dan apa yang dibutuhkan pengguna. Mungkin kita sering mendengar istilah pantry dan mengiranya sama dengan dapur kering untuk menyimpan kopi dan teh,
serta peralatan makan dan minum lainnya. Namun, pantry sebenarnya merupakan ruang khusus yang digunakan untuk menyimpan persediaan makanan yang sifatnya kering, yang tidak harus disimpan di kulkas. Biasanya tidak ada pipa air, kompor, dan area untuk menyiapkan makanan. Murni hanya sebagai ruang untuk menyimpan persediaan makanan. Pada zaman dahulu, adanya pantry merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk menghadapi krisis makanan, musim dingin, atau keadaan darurat. Namun di masa kini, ruang pantry telah menjadi pilihan yang personal. Bisa ada, bisa tidak. Untuk fungsi, scullery untuk mencuci perlengkapan dapur dan makan yang kotor, mencuci bahan makanan yang kotor seperti daging dan seafood, dan juga sebagai tempat singgah perlengkapan yang telah dicuci. Untuk Butler's Pantry, menyimpan perlengkapan dapur dan makan, menyimpan perlengkapan table setting, dan mempersiapkan minuman dan makanan ready to serve. Untuk pantry, untuk menyimpan stok bahan makanan. Dari posisi, scullery biasanya dekat dapur dan Butler's Pantry. Sementara Butler's Pantry di antara dapur dan ruang makan. Dan untuk pantry, dekat dengan Butler's Pantry dan dapur. Untuk fasilitas, scullery terdapat sink besar, meja counter, dan lemari penyimpanan. Sementara Butler's Pantry terdapat lemari penyimpanan yang banyak dan meja counter. Dan untuk pantry, terdapat lemari penyimpanan yang organized. Pada masa kini, sudah jarang yang mengadakan pesta jamuan besar di rumah seperti bangsawan masa lampau. Sehingga tidak banyak yang memiliki kepala pelayan dengan puluhan staf khusus dapur, apalagi lahan semakin terbatas dan tinggi nilainya. Sehingga mayoritas rumah memanfaatkan space seefisien mungkin dengan memiliki satu dapur lengkap yang mencampurkan fungsi dari scullery, pantry, dan Butler's Pantry menjadi satu. Seandainya ada pemisahan zona dapur, biasanya scullery, pantry, dan Butler's Pantry terdapat di zona dapur basah. Dapur kering untuk fungsi yang lebih ringan dan dapat sekaligus sebagai bagian seni dari sebuah rumah. Tonton penjelasan mengenai dapur basah dan kering, link video di kolom deskripsi. Namun, jika kita memiliki space yang cukup luas dan memang benar-benar membutuhkan masing-masing fungsi dari ruang tersebut secara terpisah, menyediakan ketiga ruang ini tentunya dapat membuat dapur menjadi lebih organized. Pemisahan tidak selalu oleh dinding solid dan pintu tertutup. Bisa berupa zonasi dan pemisah yang jelas. Yang terpenting adalah perhatikan bagaimana kita menggunakan dapur untuk memastikan pemisahan ruang atau zonasi ini sesuai dengan alur kerja kita dan apa yang kita butuhkan. Dapur adalah space personal yang memiliki kekhasannya masing-masing, berbeda antara rumah yang satu dengan yang lainnya. Ruang apapun yang kita sediakan di rumah tentunya sesuaikan dengan kebutuhan kita pribadi sebagai penghuni, agar pasti terpakai secara maksimal. Oke, desain entusias, thank you for watching. Nantikan video kita selanjutnya.